nanti ibadah kita dipimpin oleh Bapak Sumbur M. Silalahi sebagai PF kita. Ya. Yang diambil dari topik bahasan kita nantinya firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 23. Sebelum kita masuk di acara ibadah, alangkah baiknya dulu saya bacakan warta jemaat ibadah rumah tangga tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut. Pertama, ibadah lansia melalui YouTube sejak Rabu tanggal 1 Juli 2020, ibadah lansia telah dilaksanakan kembali melalui YouTube. Bapak Ibu jemaat yang memiliki orang tua di rumah dapat membantu orang tua untuk mengikuti ibadah lansia tersebut setiap hari Rabu pukul 10 WIB. Yang kedua, ibadah Minggu melalui Zoom, gereja telah menyediakan sarana bagi jemaat yang akan tetap beribadah dari rumah dengan live streaming melalui media Zoom. Untuk ibadah pagi dan sore, ibadah Minggu 19 Juli 2020 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga, ibadah pagi, dan Pendeta Adriana Kartini, STH, ibadah sore. Yang ketiga, ibadah PW melalui Zoom, ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan pada 17 Juli 2020 pukul 19 WIB melalui Zoom. Tema pengampunan dengan PF Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Waspadalah iman, Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 6. Link Zoom dan YouTube akan dibagikan melalui WA Group jemaat dan WA Group masing-masing kategorial. Demikian warta jemaat ibadah rumah tangga 16 Juli 2020. Bapak Ibu, kita memulai ibadah kita. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita mulai ibadah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan dalam ibadah rumah tangga Gereja Pope Citra Grand malam hari ini. Mari kita awali ibadah ini dengan menaikkan pujian kita kepada Allah dari nyanyian pujian. Baik, kami persilakan keluarga Penatua Samuel King untuk menyanyikannya.
Terima kasih, sungguh luar biasa. Pujian Allah itu baik dari keluarga penatua Samuel Sine. Terpujilah Tuhan. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Semua jemaat-Mu Tuhan, Gereja Pope Citra Grand yang ada di rumah masing-masing, Tuhan senantiasa menyapa kami dengan kasih setia daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kami semua, jemaat-Mu Gereja Pope Citra Grand, dimanapun malam hari ini berada. Mereka Tuhan yang belum bisa hadir bersama-sama bersekutu dengan kami saat ini, kami mendoakan mereka supaya dalam setiap aktivitas kegiatan mereka, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama-sama kami. Kami mendoakan Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman pada malam hari ini, Bapak Dr. Tumbur Silalahi. Berikan hikmat daripada-Mu Tuhan kepada beliau untuk bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kekal di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami persilakan kepada keluarga untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan dari Bapak keluarga Rehapam Reza untuk memberikan sambutan dalam ibadah rumah tangga kita malam ini. Kami persilakan keluarga Rehapam Reza. Ya, terima kasih. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk saudara sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan ungkapan puji-pujian dari Mazmur 89. Saya awali dengan dari liturgos, nanti diikuti oleh jemaat. Kita mulai. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu selamanya. Kesetiaan tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kulihat perjanjian dengan pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah dewan
yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Demikian ungkapan puji-pujian. Kita undang kesaksian pujian pelayanan Sabda Tuhan dari keluarga Bapak Penatua Arief Cahyono. Kami persilakan Pak Arief Cahyono. Masih lama. Enggak. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Terima kasih Bapak Penatua Arief Cahyono. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Tumbur M. Silalahi untuk membawakan firman pada malam hari ini. Bapak Ibu, Mbak Patris, suara saya Ya, masuk? sudah Pak. Masuk Silakan ya. Pak Tumbur, sudah saya Udah make host. diberikan host ya. Iya. Oke, Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan. Pada malam hari ini, kami jemaat-Mu, Pok Citra Grand, dalam ibadah rumah tangga ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga semua kami jemaat Pok Citra Grand pada malam hari ini, yang boleh hadir dalam ibadah ini Tuhan, Kau juga menyertai mereka. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Bapak, Ibu yang kekasih, Salam. Selamat malam. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf kalau mohon izin malam hari ini saya diperkenankan untuk membawa firman Tuhan dalam ibadah Pok Citra Grand ini. Walaupun saya bukan penatua, tapi karena saya mungkin pernah jadi penatua selama 6 tahun di Pok Citra Grand, sehingga Bapak Gembala dan juga majelis memperkenankan saya untuk sharing firman Tuhan pada ibadah rumah tangga malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, menjadi penatua selama 6 tahun itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Buat saya bisa melayani Tuhan di dalam bait-Nya. Saya teringat dengan perkataan Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga beberapa waktu yang lalu,
bahwa majelis itu adalah jabatan struktural di dalam gereja Pok Citra Grand. Sehingga walaupun pernah kita jadi penatua dan tidak menjabat majelis, tapi kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap untuk setia melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita yakin setelah kita jadi penatua, Tuhan sudah melantik saya sebagai hambanya dan melayani selama 6 tahun di hadapan Tuhan dan di Jemaat Pok Citra Grand. Majelis juga sebagai wadah tempat belajar firman Tuhan. Learning by doing. Pengalaman selama 6 tahun memperlengkapi saya untuk tetap melayani Tuhan. Kalau dilihat waktu 6 tahun sudah cukup lama. Dan saya yakin Tuhan menolong saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang telah disampaikan kepada saya, kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 23 dengan tema kesetiaan kepada Tuhan. Saya baca firman Tuhan buat kita semua. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitrotet. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berjinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan mereka. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelah kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka.
Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar. Yang tegar itu, apabila murka Tuhan bangkit kepada orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firmanku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dengan tema kesetiaan ini kita bisa ikuti tadi bagaimana bangsa Israel yang dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim ini. Kitab Hakim-Hakim ini ditulis dalam masa setelah Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Yosua sampai dengan terbentuknya kerajaan Israel, yaitu raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Dan diperkirakan masa hakim-hakim ini sekitar 400 tahun berlalu. Kitab Hakim-Hakim ini ditulis, ada yang mengatakan Samuel, atau juga adalah kumpulan dari beberapa kitab dan disatukan. Dan hakim-hakim ini jumlahnya 12 orang, yang kemungkinan juga sama dengan suku bangsa Israel memimpin pada saat itu. Namun yang menjadi topik bahasan kita malam ini adalah bagaimana kesetiaan Israel kepada Tuhan setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel sewaktu kepemimpinan Musa, di mana banyak ujian dan tantangan yang mereka peroleh tentang kesetiaan. Kita tahu pada saat Musa naik ke gunung bertemu dengan Tuhan, bangsa Israel sudah tidak sabar. Mereka tergoda untuk tidak setia kepada Tuhan, dan mereka membentuk patung lembu emas, sehingga bangsa Israel menyembah berhala. Pada kepemimpinan Yosua juga diuji kesetiaan Israel kepada Tuhan, untuk tetap setia menyembah Tuhan. Kita bisa baca di dalam Yosua 24 ayat 15, yaitu, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini jelas bagaimana Yosua meyakinkan mereka. Karena pengalaman Yosua selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang cepat lupa, bangsa yang cepat mengingat kesetiaan Tuhan, bangsa yang cepat lupa apa pemeliharaan Tuhan yang mereka dapatkan. Memang masih banyak yang kita tahu tentang kesetiaan di dalam kisah-kisah dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana Yusuf, dia sangat setia menjaga kebenaran dan tidak mau berbuat dosa dengan tipu muslihat daripada Potifar.
Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana kesetiaan Daniel untuk tetap setia menyembah Allah. Walaupun dia mendapatkan konsekuensi, dia dimasukkan ke kandang singa. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita lihat tentang kesetiaan di dalam kisah-kisah dalam Alkitab. Dalam Hakim-Hakim ini kita lihat secara ringkas, kita bisa ada lihat 5 yang kita lihat dalam ini. Pertama, dalam masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel itu tetap menyembah Tuhan. Setelah Yosua meninggal, bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan, yaitu generasi yang tidak lahir lagi di Mesir. Mereka sudah lahir di tanah Kanaan, sehingga dia tidak bisa mengingat masa lalu daripada bangsa Israel lagi. Kemudian yang ketiga, bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, beribadah kepada Baal dan juga Allah lain yang ada di sekelilingnya. Kemudian atas tindakan mereka, bangkitlah murka Allah. Hidup bangsa Israel menjadi sengsara karena mereka tidak setia. Bahkan dikatakan mereka dirampok. Bahkan kalau mereka berperang, mereka kalah. Dan yang kelima, atas kesetiaan mereka, bangsa Israel menjadi menderita. Bapak Ibu yang kekasih, dalam kitab Hakim-Hakim ini saya kira masih tetap relevan untuk kita temukan dalam kondisi seperti sekarang. Ya. Di mana kalau kita lihat dalam perikop ini, apa sih yang menyebabkan sehingga terjadi kisah seperti ini, gitu ya? Yang pertama, ada kehilangan nilai, iya, value, gitu ya, dari bangsa Israel. Padahal sebenarnya, kalau nilai-nilai itu mereka pegang teguh, itulah menjadi driver mereka, memandu mereka dalam tantangan apapun yang dihadapi oleh mereka. Kita punya pengalaman mungkin dalam kehidupan kita, generasi saya, generasi yang baby boomers atau generasi X yang hidupnya dulu saat di kampung. Kita itu sebenarnya yang diwariskan orang tua kepada kita adalah nilai. Bagaimana orang tua memberikan teladan kepada kita. Sehingga itulah memandu kita merantau kemanapun. Itulah nilai di dalam keluarga. Kita cari lagi bagaimana nilai di dalam suatu gereja. Ada nilai-nilai di dalam gereja. Dan itu sangat spesifik. Yang kita pelihara menjadi suatu tata krama, nilai-nilai, kebiasaan, rasa kekeluargaan. Ada juga nilai di dalam suatu organisasi, perusahaan. Kita pernah mendengar satu statement daripada General Electric yang sangat terkenal, perusahaan besar yang ada di dunia. Dikatakan begini, kamu boleh ambil semua harta dari perusahaanku ini, asalkan nilai-nilai yang ada dalam perusahaanku ini tidak kamu ambil. Artinya apa? Inti daripada sesuatu, kesuksesan daripada perusahaan tersebut adalah sangat spesifik. Itulah yang kehilangan nilai sehingga bangsa Israel, dan relevan buat saat ini juga, soal nilai-nilai ini yang harus kita tetap pelihara dan kita jaga dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, bahkan dalam bangsa dan negara kita ini. Kita juga pasti tahu bagaimana nilai-nilai yang kita anut di dalam kita berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, kepemimpinan. Nah, di sini terlihat Yosua itu tidak sukses melakukan suksesi kepada penggantinya. Tidak ada lagi panutan di dalam bangsa Israel setelah Yosua 100 tahun lebih tadi dia katakan meninggal. Bagaimana peran daripada suatu pemimpin? Kita bisa lihat bagaimana suatu negara akan lebih maju melalui kepemimpinannya. Bagaimana suatu perusahaan yang sukses karena adanya kepemimpinan. Begitu juga di dalam hal bahwa pemimpin itu adalah menjadi pemimpin dan juga dia juga harus mempersiapkan
penggantinya bila dikatakan seorang itu pemimpin yang sukses. Kemudian yang ketiga, kisah dari ini kita lihat yang relevan. Jikalau kita tidak setia dan kita tidak taat, maka ada konsekuensinya, ada hukuman. Contohnya, naik kapal, sudah harus dibikin aturan, risk manajemennya yang bagus, harus pakai alatan skoci segala macam. Maka jikalau tidak setia, tidak taat, maka dia bisa menjadi tidak tertolong. Dalam banyak hal mungkin kita lihat bagaimana seseorang yang tidak setia, maka dia akan mendapatkan suatu hukuman. Seperti yang kita lihat tadi, karena mendapatkan hukuman. Apapun yang mereka kerjakan menjadi tidak berhasil. Itu dikatakan juga di dalam firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, keempat, bagaimana kalau kita setia dan taat? Tentu ada juga hadiah ataupun reward yang diperoleh. Kita tahu hadiah terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan daripada Yesus Kristus. Hadiah terbesar adalah pemeliharaan Tuhan yang begitu indah, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi. Saya mau sharing sedikit dengan pengalaman pribadi saya, istilahnya sharing experience ya. Kalau dari firman Tuhan, tapi kalau sharing firman Tuhan, sharing pengalaman adalah sangat subjektif dan tidak dialami oleh siapapun. Ini pengalaman saya yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Saya itu lahir di desa kecil di tepi Danau Toba. Pada umur 5 tahun, 4 tahun saya dibawa oleh ibu saya untuk selalu ke gereja. Walaupun ibu saya selama umur 7 tahun, umur saya 7 tahun, ibu saya sudah pergi, meninggal lebih dulu dari saya umur 7 tahun. Tapi sangat terkesan, umur 5 tahun saya selalu dibawa ke gereja, walaupun saat itu mungkin saya masih kecil, tapi dengan lagu-lagu pujian yang saya dengar, dan firman Tuhan yang saya dengar, itu sangat dalam hati saya, mengikat saya. Seperti dalam lagu ini. Mungkin saya kaitkan nanti dalam bahasa Batak. Namo nang idumu semangako parbueni hawangoluani dan jadi daun namagoan nang hamantean paduani. Itu dan seterusnya. Ini setelah saya besar, ternyata saya lihat ini diambil dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Dari Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan sudah menyiapkan mahkota kehidupan kepada kita. Dikatakan bahwa kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Dan jadi daun namatean. Gitu ya. Kemudian Wahyu 3:11 ini juga saya pertama sekali untuk masa kecil membacakan firman Tuhan pada saat saya umur mau masuk sekolah, 6 tahun kurang. Inilah menjadi ayat yang saya pertama kata, yaitu Wahyu 3 ayat 11. Yaitu, aku datang segera. Beganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa mahkota kita itu? Yaitu keselamatan
yaitu penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai mahkota itu diambil, karena kita tidak setia. Banyak orang yang tidak setia demi untuk jabatan, demi juga untuk hal-hal yang lain. Kita tahulah yang di dalam kehidupan kita, dalam berkarir, ada godaan dalam hal materi dan juga jabatan. Itu sharing firman Tuhan dari saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan melengkapi, menyempurnakan pengetahuan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Untuk boleh kami menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh berarti bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya serahkan ke ya, Turgis ya, saya sebentar, saya balikin dulu hostnya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tumbur M. Sedalahi yang telah membawa renungan kita pada malam hari ini dengan tema kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan ini dengan nyanyian Yesus ku berjanji, ya Yesus ku berjanji. Kepada keluarga Penatua Samuel sini, kami persilahkan untuk membawakan pujian ini. Kidung Jemaat 369, ya Yesus ku berjanji. Ya, Yesus
undang dua syafaat dari Pendeta Adriana K. Laiputa, Sarjana Teologi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa di tengah-tengah situasi bangsa kami yang masih berada dalam pandemi COVID-19, Tuhan tetap mengizinkan kami untuk tetap membangun persekutuan melalui ibadah rumah tangga yang semakin hari membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan hidup senantiasa bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Tumbur Silalahi. Terima kasih untuk firman yang begitu indah yang telah kami dengarkan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai mati, dan kami menerima mahkota yang telah Engkau sediakan bagi kami. Bahkan kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya hari lepas hari bersama dengan keluarga, anak-anaknya Tuhan pelihara senantiasa dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini juga, Tuhan izinkan kami untuk membawa setiap pokok pergumulan kami di hadapan Tuhan, terkhususnya untuk keluarga-keluarga yang akan kami doakan secara khusus. Kami bawa di hadapan-Mu keluarga Bapak Rehafam Resa. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rehafam Resa berserta dengan anak-anak dan juga istri. Tuhan tetap memberkati mereka, anugerahkan kesehatan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dalam pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan memberkati anak-anak dalam sekolah mereka, di mana mereka memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati mereka, memberkati Kevin, Kendra, dan juga Kayla. Anugerahkan kesehatan yang berlimpah dan juga hikmat yang berlimpah daripada Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang pintar ketika mereka berada di sekolah, dan juga anak-anak yang baik ketika mereka berada di rumah. Terima kasih Bapa. Demikian pula kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Penatua Timbul Sihombing yang beberapa hari lalu ada dalam keadaan duka cita. Namun keluarga mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan untuk keluarga besar Opung Ruth Doli, karena acara pemberangkatan dapat berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga ini, dan Tuhan telah memimpin segala acara dan berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga membawa doa kami untuk keluarga Penatua Samuel Sine. Kami berdoa untuk anak-anak Abil dan juga Andra yang telah memasuki tahun ajaran baru. Kami berdoa untuk Abil yang telah berada dalam kelas 1 SMA di BHK, dan juga Mariana Andra Samuel yang telah berada di dalam kelas 2 SMP di Brighton School. Kami berdoa untuk kedua anakmu ini, Tuhan pelihara mereka senantiasa, Tuhan anugerahkan hikmat yang berlimpah, dan juga jadikan mereka anak-anak Tuhan yang mengasihi keluarga, terlebih mereka mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Demikian pula kami berdoa untuk orang tua dari Ibu Farida dan juga Bapak Samuel yang berada di Niki-Niki di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa untuk Ibu Nuni Nope dan juga Bapak Jacob Sine, orang tua dari Bapak Samuel Sine dalam usia tua mereka. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan mereka, menganugerahkan sukacita yang berlimpah, bahkan anugerahkan kesehatan yang berlimpah bagi mereka Bapa. Tetap ada bersama dengan mereka di usia tua sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia saat mereka sudah lanjut usia. Demikian pula kami berdoa untuk Ibu Gethereda Frederica, orang tua dari Ibu Farida. Kami berdoa untuk hamba-Mu juga dalam usianya yang sudah lanjut, Tuhan memberkatinya, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang berlimpah di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga Penatua Willy Mandali. Kami berdoa untuk Penatua Willy dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan memberkatinya, anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan juga jagai dia
jauhkan dari setiap mara bahaya ketika dia harus jauh dari keluarga untuk melakukan setiap pekerjaannya. Untuk istri yang senantiasa mendampingi juga Tuhan memberkati dan Tuhan anugerahkan kesehatan senantiasa. Bagi buah hati mereka Ellen juga Tuhan memberkatinya dalam sekolahnya, Tuhan anugerahkan hikmat yang berlimpah dan jadikan dia anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami naikkan syafaat kami untuk keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga membawa gereja Pok Citra Grand ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati gereja kami, berkati seluruh jemaat Pok Citra Grand dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka dan menolong mereka untuk melewati setiap badai hidup yang ada di dalam yang datang dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk proses pemilihan majelis. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang telah Tuhan panggil, kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka pun dapat merespon panggilan Tuhan dengan baik dan mereka diberikan hati yang bersedia untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk persiapan acara pisah sambut pada tanggal 2 Agustus nanti. Kami berdoa supaya Tuhan menolong Bapak Pendeta Budianto bersama dengan keluarga yang telah bersama-sama melayani dengan kami di Gereja Pok Citra Grand selama 4 tahun. Kami berdoa supaya Tuhan memberkatinya di tempat yang baru yang telah Tuhan sediakan. Tuhan tolong supaya hamba-Mu terus dipakai secara luar biasa untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan Pendeta Yosefin yang telah Tuhan kirimkan untuk melayani di Gereja Pok Citra Grand. Biarlah Tuhan menolongnya beserta dengan keluarganya dan setiap kami dipersatukan Tuhan untuk melayani hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh pelayan Tuhan yang ada di Gereja Pok Citra Grand. Tuhan memberkati mereka bersama dengan seisi keluarga mereka. Tuhan pelihara senantiasa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Situasi bangsa kami yang masih ada dalam pandemi COVID-19, kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Berkati Presiden dan juga Wakil Presiden beserta dengan seluruh jajaran pemerintahan, anugerahkan hikmat bagi mereka ketika Tuhan mempercayakan mereka untuk memimpin bangsa ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syafaat kami ini, dan peliharalah kami Bapa di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih doa syafaat dari Pendeta Adrianaka Laiputa STH. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 7 sampai 9, demikian bunyinya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gersom itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, dan juga Raja Daud sangat bersukacita. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat
dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja, dan juga persembahan bisa disampaikan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Caranya dengan memilih salah satu platform di atas untuk pengiriman persembahan. Lalu scan barcode dan diisi dengan jumlah yang akan ditransfer. Dan terakhir melakukan konfirmasi. Di bawah ini adalah QR code link gereja Paul Citra Grand. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita sambut persembahan ini dari nyanyian persembahan dari keluarga Bapak Rahepam Reza Cokronegoro dari PKJ 264 ayat 1. Apalah arti ibadahmu? Kami persilakan keluarga Rahepam Reza Cokronegoro. Apalah arti ibadah kepada Tuhan bila Dia adalah sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada arti tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Terima kasih keluarga Rahepam Reza Cokronegoro. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita doakan persembahan kita ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami semuanya. Kami dari jemaat-Mu telah mengumpulkan persembahan kami yang akan kami sampaikan Tuhan kepada gereja-Mu. Tuhan, terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu yang kudus. Terimalah persembahan jemaat-Mu ini ya Tuhan, menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Jadikanlah kami Tuhan bisa mempergunakan ini Tuhan untuk kemuliaan dan juga sesyukur dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu ini. Jauhkan segala mara bahaya. Limpahkan Tuhan segala karunia yang daripada-Mu Tuhan kepada mereka, sehingga mereka tidak akan kekurangan akan persembahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami undang kembali Bapak keluarga Rahepam Reza Cokronegoro untuk menyanyikan PKJ 289 ayat 1 dan 3, Keluarga Hidup Indah.
dalamnya dengan kasih-Nya sempurna. Tuhan firman-Nya, terima kasih padamu Tuhan, bimbing kami segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila ku bermimpinya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu yang kekasih, kita akhiri ibadah kebaktian rumah tangga ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Shalom, terpujilah Tuhan. Shalom.